Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Menindaklanjuti penyebaran virus PMK pada hewan ternak ya teman-teman semuanya ya. Saya sedikit meng-share mengenai konsumsi daging sapi di tengah wabah pandemi dari Fakultas Peternakan Hewan UGM. Semoga bisa menjadi manfaat dan lebih menjadi sebuah kehati-hatian untuk kita semuanya sebelum mengkonsumsi, melakukan penyembelihan atau melakukan perawatan terhadap hewan kita di peternakan kita khususnya. Oke, mungkin langsung saja ya teman-teman semuanya. Penyakit mulut dan kuku, PMK itu penyakit mulut dan kuku atau foot and mouth disease. Penyakit mulut dan kuku adalah penyakit yang disebabkan oleh virus ya teman-teman semuanya, serta menyerang ternak dengan kuku terbelah seperti sapi, kerbau, unta, domba, kambing, rusa, dan babi. Ternyata banyak ya teman-teman, tidak hanya kambing dan sapi, ternyata semua hewan-hewan berkaki terbelah juga terkena virus ini. Virus ini dapat hidup dalam saluran pernapasan, air liur, lendir, susu, dan feses teman-teman. Dikategorikan sebagai penyakit ternak yang paling menular, tetapi tidak menular pada manusia. Aman sih, tapi paling sangat cepat sekali penularannya antar hewan berkaki terbelah. Untuk saat ini vektor hidup yang menyebarkan PMK adalah manusia melalui sepatu, tangan, atau alat pakaian yang terkontaminasi. Nah, perlakuannya seperti apa teman-teman terhadap daging yang akan kita makan? Yang pertama adalah daging dilayukan sampai pH daging turun menjadi sekitar atau di bawah 6, berarti asam. Kedua, dibekukan. Ketiga, dimasak sempurna. Ini yang paling bisa kita lakukan dengan cepat, yaitu pelayuan adalah penanganan daging segar setelah penyembelihan dengan cara kita menggantung, atau mungkin bisa dimasukkan ke dalam freezer di atas titik beku daging ya, min 1,5 derajat Celcius. Dan ini menjadi sebuah perhatian bagi kita, bagaimana cara kita memperlakukan daging sebelum kita melakukan pengolahan atau dalam proses pengolahan, agar apa? Kita pun juga aman dan lebih kepada pengendalian daripada penyakit ini, agar tidak cepat tersebar, agar kita bisa menjaga ketahanan pangan kita. Lalu sementara untuk saat ini janganlah kita mengkonsumsi bagian-bagian hewan seperti kepala. Untuk pecinta kambing ya, biasanya kepala kambing, kaki, atau mungkin jeruan atau bahkan organ dalam dari hewan tersebut. Nah, himbauan untuk penyembelihan ternak yang terjangkit PMK yaitu kita ini teman-teman harus lebih steril dalam proses penyembelihan. Walaupun ini tidak menular, tapi untuk menjaga sumber pangan kita sebenarnya. Karena dengan cara menyemprotkan desinfektan pada tempat-tempat penyembelihan setelah proses penyembelihan selesai, ini sangat membantu dalam penanganan atau untuk memberikan sebuah tameng agar virus ini tidak cepat menular ke hewan-hewan yang lain. Dan untuk hewan-hewan yang dia menderita PMK, maka harus dilakukan penyembelihan secara terpisah dan dengan cara yang khusus. Semua petugas pun juga setelah melakukan proses penyembelihan harus mandi bersih. Jangan sampai nanti pulang masih membawa virus gitu ya. Lalu kenapa kita harus tetap menjaga, tetap harus walaupun aman untuk manusia, tapi harus melakukan perlakuan seperti yang disampaikan tadi, yaitu untuk mengamankan jumlah populasi ternak kita. Kita punya 100 ternak, jangan sampai para peternak rugi, meninggal semuanya, mati semuanya gara-gara PMK ini. Makanya kita harus melakukan penanganan yang tepat. Yang kedua, mengamankan stok pangan nasional teman-teman. Kalau sampai semuanya terjangkit virus ini, maka pada akhirnya kita akan krisis pangan. Mungkin itu teman-teman semuanya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.